Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Naomira and Mom, channel suka-suka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan media interaktif berbasis Android dengan aplikasi MIT App Inventor. Video ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran interaktif dengan dosen pengampu Dr. Ian Rosita Dwi Nur MPD. Baik, saya mulai saja. Video ini dimulai dengan kita mencari atau membuka aplikasi App Inventor di link yang ditunjukkan pada layar. Tampilan utamanya seperti ini. Lalu klik Create Apps, klik Continue, klik New Project. Saya buat namanya tugas MK Bunda Sian. Oke. Nah, ini screen 1. Screen 1 ini akan menjadi screen utama atau halaman utama atau menu utama dari aplikasi atau media yang akan kita buat. Screen 1, saya tambahkan, sebentar, saya jelaskan dulu. Ini kenapa layarnya yang tampil di sini adalah layar handphone, karena di pilihan ini saya memilih phone, ya, tampilan yang saya desain ini adalah nanti bisa dijalankan untuk smartphone Android. Di sebelah kiri ini adalah komponen atau elemen-elemen untuk desain antarmuka. Di sebelah sini ini adalah nama screen, nanti bisa kita ganti. Tapi kalau screen 1 tidak bisa diganti namanya. Di sini ada tampilan designer, di mana tampilan designer ini adalah untuk mengubah properti dari elemen-elemen yang dari sebelah kiri kita masukkan ke layar, bisa kita atur propertinya dari tampilan designer. Sementara kalau block ini adalah untuk kita drag and drop block codingnya. Bagi teman-teman yang tidak terlalu paham mengenai coding, di aplikasi ini dipermudah, kita tinggal ambil drag and drop dari menu-menu ini. Tuh, ini codingnya ya. Baik, kita kembali lagi ke tampilan desainer. Di screen 1, saya mencoba mendesain antar mukanya. Saya masukkan dari menu layout ya, mana layout? Menu layout, saya tambahkan vertical scroll arrangement. Saya tarik dan saya letakkan di sini. Saya ubah propertinya, align horizontalnya menjadi center, align vertikalnya tetap. Kemudian height-nya saya ubah fill parent, width-nya juga saya ubah menjadi fill parent. Nah, vertical scroll arrangement ini bisa kita ganti namanya agar mudah dikenali menjadi VSA1. Di layar utama ini kita akan meletakkan judul aplikasi, kita masukkan label, ya, kita masukkan label, 2 labelnya, lalu kita masukkan button untuk tombol, lalu kita masukkan juga image, ini nanti untuk ikonnya image, tapi karena di laptop saya yang ini tidak ada gambar image, saya contohkan dulu gambarnya, saya masukkan logo sekolah. Sekolah. Ini ya. Ini dia logo sekolah. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini logonya tidak terlalu besar ya, sehingga kita harus atur propertiesnya. Di sini propertiesnya height-nya otomatis, jangan otomatis. Kita ubah menjadi 150 pixel. Nah, dia jadi kecil. Ini juga kita ubah menjadi 150 pixel width-nya. Oke. Label pertama ini akan menjadi judul. Kita rename menjadi label judul. Boleh di depannya. Label judul. Label judul. Oke. Label judul kita ganti kata-katanya karena di sini tampilannya adalah text for label 1. Kita ganti judulnya menjadi media pembelajaran interaktif. Nanti teman-teman jika mendesain tampilan antarmuka aplikasi teman-teman bebas ya kasih judulnya, ini saya hanya mencontohkan. Hurufnya yang diperbesar, teman-teman kliknya font size diubah menjadi saya 18. Kemudian ingin tampilannya tebal di font bold, kemudian mengubah warna ada di text color. Nah ini text color. Saya ubahnya menjadi biru, save. Nah, di sini akan berubah menjadi biru. Text label ini dia hanya akan menjadi jarak. Saya kasih nama spacer 1. Spacer 1, kita hilangkan teksnya. Kita hilangkan teksnya spacer ini. Nah, ini pakai backspace aja, dia hilang.
Lalu pengaturannya headnya jangan otomatis. Headnya 10 saja. Lalu width-nya velveran. Nah, tombol. Tombol ini saya beri nama tombol start. BTN start. Teman-teman mau kasih namanya bebas ya. Nah, ini saya hanya mencontohkan. Teksnya diganti menjadi start, dibuat tebal, bold. Oke. Belum bold, nah sudah bold. Bisa diganti warna juga di sini teman-teman. Diganti colornya mau merah, hijau, biru, silakan. Saya coba biru, lalu shape-nya saya ubah menjadi oval. Lihat ya teman-teman ya. Inilah tampilan desain awalnya. Kemudian saya juga bisa menambahkan lagi supaya nanti di screen satu ini ya, supaya aplikasinya tidak berat sewaktu diinstal di handphone. Untuk peralihan menu dari menu utama ke menu selanjutnya, misalnya setelah klik start, kita akan tampilkan screen yang lain. Kita bisa menambahkan vertical scroll arrangement. Saya tambahkan lagi. Tadi saya hilangkan, visible-nya, saya hilangkan centangnya. Saya ke layout lagi, masukkan vertical scroll yang kedua. Di sini ganti namanya jadi PSA2. PSA2, propertinya diubah, left-nya menjadi center, height-nya velveran seperti tadi, width-nya juga velveran. Nah, di layar yang kedua ini, tapi belum ganti screen ya, maksudnya adalah pergantian menunya, saya mau menjadikan dia ini adalah peta jelajah, jadi banyak button-button. Tapi labelnya saya masukkan dulu untuk judul halaman, judul depannya, buttonnya saya masukkan satu button, dua button, tiga button, empat button boleh. Nah, di sini submenunya kita ubah menjadi dari start akan pindah ke sini. Di sini misalnya menu jelajah, misalnya aja ya, menu pakai huruf kapital, menu jelajah, bold, ukurannya seperti tadi 18, warnanya warnanya merah, saya coba. Nah, saya tebalkan seperti itu. Kalau terlihat terlalu menempel antara judul dengan tombol ini, teman-teman boleh tambahkan label seperti tadi, spacernya, tapi dihilangkan tulisan ini, diatur property height dan width-nya menjadi 10 atau 12 cukup width-nya. Kalau kurang jauh bisa ditambahkan jangan 10 pixel ya, bisa 20 atau berapapun yang teman-teman inginkan. Tombol yang pertama, menu sebagai pilihan dia mau menu ke misalnya materi, materi, karena ini adalah media pembelajaran ya teman-teman, materi, bold. Yang kedua, misalnya teman-teman mau, yang kedua itu adalah quiz, quiz, boleh juga, bold, ini tadi di bold juga. Yang ke ini, misalnya mau eh, tentang tentang aplikasi. Boleh di sini di menu tentang aplikasi nanti teman-teman bisa menjelaskan ini aplikasi untuk apa dan sebagainya. Siapa yang membuatnya, kapan dibuat. Yang terakhir ini bisa teman-teman tambah adalah menu selanjutnya misalnya. Next. Saya buatkan juga. Oh, kalau kurang lengkap, maunya ada menu keluar atau exit, boleh ditambahkan di sini. Diubah properti teksnya menjadi exit atau back. Oh, ini pengaturannya sesuaikan saja ya teman-teman. Teman-teman maunya berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, nama buttonnya atau tombol ini bisa tombol kembali atau tombol selanjutnya. Enggak ya. Sederhana saja misalnya tampilannya seperti ini, kita mencoba ke blok kode. Di screen satu tadi ada dua, guys. Nah, ini di sini teman-teman terlihat ya untuk vertical scroll arrangement 2 saya belum mengganti properti nama button-button ini. Seharusnya kalau untuk mudah teman-teman mengatur di blok kodenya nanti namanya sudah diganti seperti ini. Ini ada label judul, ada spacer, ada button start dan sebagainya. Ya. Baik, kita mencoba untuk PSA1. PSA1 tadi jangan PSA1 ya, screen.
Jika screen satu diinisialisasi atau screen satu dot screen, saya inisialis aja. Nah, jika screen satu diinisialisasi, maka PSA1 akan tampil. Nah, PSA1 akan tampil. Set PSA1 visible. Ini ketarik ke atas. Nah, ini kita masuk ke pengaturannya di logic ya. Jadi kalau screen satu dikenali, maka PSA1 tadi yang ada logonya akan apa? Akan terlihat, akan tampil. Kita masuk ke menu logic, pilih true. Pengaturannya true. Benar. Gitu. Kemudian di eh, ketika tombol start nih, tombol startnya diklik, akan terjadi apa? Atau akan membuka apa? Kalau button startnya diklik, maka dia akan membuka PSA2. PSA2 mana? Nih, PSA2. Berarti kita set PSA2-nya visible. Nih, kita set PSA2-nya visible. Tuh, lalu kita ke logic lagi. Logic lagi, kita ambil true. Begitu. Ya. Kita ambil true, kemudian eh, di PSA2 juga sama ya. Di PSA2, kalau kita klik button satu tadi, materi, button 2 ya jadinya. Button 2 ini tadi belum dikasih nama. Kalau dia sudah dikasih nama, ini deh kita balik dulu ke desainer. Kita ke PA2, button 2-nya ini kita ubah namanya menjadi button materi. Yang ini kita ubah menjadi button quiz. Yang ini kita ganti menjadi tentang. Yang ini kita ubah menjadi next. Button next. Terakhir, button back. Kita ubah menjadi BTN back. Nah, kenapa harus diubah teman-teman? Karena tadi untuk memudahkan kita dalam menyusun blok kodenya. Nah, tadi kalau belum dikasih nama kita bingung nih button yang mana ya? Itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Saya kembali ke PSA2. Saya ingin membuat blok kode untuk button materi. Button materi klik. Nah, seharusnya untuk lanjutannya, kalau button materi diklik, maka akan tampil layar materinya. Tetapi karena saya belum membuatnya, jadi tidak bisa kita isi. Begitu juga dengan button quiz. Kalau dia diklik, kembali kemana? Button tentang juga belum kita buatkan screen-nya yang berisi tentang. Jadi saya hanya akan mencontohkan button button back, button kembali. Kalau button kembali yang ada di layar 2 atau PSA2 diklik, dia masuknya kemana? Nah, kalau button kembali kita klik, maka dia akan kembali ke PSA1. Saya ambil PSA1 visible-nya menjadi true. Logic lagi, bisa. Copy dari sini nggak apa-apa loh. Boleh duplikat sini. Saya duplikat lagi untuk taruh di sini. Kok berubah jadi false? Aman, kita ubah dari sini. Gitu ya. Hmm, kembali ke button di sana. Nah, teman-teman kalau menurut teman-teman desain antarmuka ini belum cantik, kan ya kalau biar menarik media pembelajarannya ini tuh harus ada warna-warna mungkin backgroundnya gitu ya. Nah, penjelasan sederhananya seperti ini saja. Uh, Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Saya mencontohkan proyek saya Ethno Venture, ya. Karena di sini sudah lebih bermacam-macam gitu loh teman-teman. Bukan bermaksud mau pamer, tetapi saya menjelaskan bahwa di sini screen yang saya buat sudah ada 3 setiap screennya ini. Vertical scroll arrangement-nya ada banyak nih. 1, 2, 3. Di sini namanya gerbang budaya. Seperti ini logo aplikasinya. Karena ini scroll, tidak semuanya tampil. Yang di bagian bawah ini ada start sama end-nya sebenarnya ya. Karena di bagian desain kita ini tidak tampil. Ada juga awal petualangan. Nah, awal petualangan saya non-visible-kan dulu yang pertama. Nah, ini petualangan. Hmm. Kemudian petualangan saya non-visible-kan. Ini tentang, ini kenalan dulu ceritanya.
Awal petualangan tidak ditampilkan. Nah, ini deskripsi mengenai aplikasi atau media pembelajaran yang saya buat. Kalau kita sudah selesai membuat aplikasi ini ya, teman-teman, kita anggap singkatnya, kita sudah selesai membuat desainnya di sini. Keuntungannya adalah dengan menggunakan aplikasi MIT App Inventor ini, kita bisa menjalankannya di platform Android. Caranya di sini, klik menu Build, ya, pilih Android, APK, maka dia akan membuatkan paket aplikasi untuk diinstal di Android. Setelah ini, setelah nanti 100% akan muncul kodenya yang bisa di-scan dari HP teman-teman, smartphone ya. Nah, setelah di-scan nanti bisa diinstal di smartphone-nya. Bahkan teman-teman bisa desain aplikasi di sini, kemudian nanti bisa ditaruh di Play Store. Nah, seperti inilah kode yang nanti bisa di-scan untuk instalasi di smartphone kalau aplikasi yang didesain ini sudah selesai. Gitu ya. Nah, ini nanti akan saya buatkan videonya, aplikasi yang saya buat ini saya jalankan di smartphone saya, supaya lebih nyata hasil desainnya bisa dilihat dan bisa digunakan oleh teman-teman. Gitu ya teman-teman. Sekiranya penjelasan saya kurang berkenan, kurang jelas, atau sulit untuk dipahami, saya mohon maaf kepada Bunda Ian juga sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Kalau penjelasan saya ini kurang di luar harapan Bunda, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.